Jadi lulus tuh. Lulus. Tahun berapa lulusnya? Lulus saya tahun 2021 saya. 2001. Angkatan berapa dulu? 2000 masuknya 2017, 4 tahun full saya. 4 tahun pas maksudnya itu. 4 tahun pas. Jadi ini mungkin kawan-kawan berpikir bahwa anak organisasi ini banyak yang lulus nggak tepat waktu, tapi ini Firdi lulus tepat waktu ya. Tepat waktu, alhamdulillah. Juga bisa mendapat prestasi bahwa menjadi duta pemuda Jakarta Pusat. Nah ini membantah semua orang-orang yang kalau berpikir ikut organisasi ini bisa lulus lambat atau mungkin lulusnya nanti. Iya. Betul. Tapi Firdi ini membuktikan bahwa lulus itu bisa tepat waktu juga. Justru dengan adanya organisasi di kampus, OKP dan sebagainya itu membuat kita motivasi sebetulnya, bukan malah malas belajar atau malas kuliah dan malas ngampus dengan alasan ya. Oke, balik lagi di Kabar Masa Media. Hari ini kita kedatangan oleh tamu kita dari Duta Pemuda Jakarta Pusat. Balik lagi di acara kita, yaitu di Ngobrol Pikiran dan Hati. Just dulu dong. Mantap. Terima kasih nih buat kawan kita, Firdi ya. Iya Bang. Firdi dari Duta Pemuda Jakarta Pusat. Mungkin boleh perkenalkan dulu Firdi ke kawan-kawan, mungkin kan kawan-kawan belum kenal gitu kan. Kenalin, nama saya Firdi Firsa Asyah dari Duta Pemuda Jakarta Pusat. Tinggal di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Saya lulusan S1 di salah satu universitas di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalau disebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Universitas Bung Karno. Oh, Bung Karno. Berarti Universitas Bung Karno itu Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Dulu waktu kuliah, sekarang udah lulus apa kuliah? Udah lulus sekarang, alhamdulillah. Udah lulus ya? Fakultas apa dulunya? Dulu Fakultas FISIP, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, jadi kan kalau misalkan hukum itu ada hukum perdata, pidana, sama hukum tata negara. Kalau hukum FISIP di dalam FISIP itu apa? Kalau di FISIP itu, kalau di kampus saya itu mencakupi ada jurusan ilmu komunikasi sama ilmu politik. Ilmu komunikasi dan politik. Jadi kalau di FISIP itu ada dua jurusan ya? Dua jurusan di FISIP. Jadi komunikasi dan politik. Nah, kalau untuk Firdi sendiri, Firdi ini ambil jurusan apa? Saya jurusan ilmu politik. Berarti Firdi ini paham lah soal setting-setting segala macam. Nah, kenapa Firdi ini ambil ilmu politik? Dasarnya apa? Dasarnya pertama saya suka dengan sosial dulu pertama kan sebelum akhirnya turun ke politik, dan untuk mempelajari negara aja sih sebetulnya kayak gitu, tentang demokrasi dan sebagainya mungkin itu. Oh, jadi mungkin ada kawan-kawan yang belum kuliah gitu. Mungkin Firdi ngasih tahu deh apa sih sebenarnya FISIP itu dan kenapa kenapa kita perlu mempelajari FISIP gitu. Menurut Firdi gimana? Ya, kalau untuk menurut saya karena kita sebagai manusia gitu kan, yang umat manusia, kita mempelajari sosial itu wajib juga sebetulnya kita mempelajari ilmu-ilmu sosial pertama kan, terutama pada politik yang banyak orang bilang politik itu kejam dan sebagainya, padahal enggak. Padahal kita mempelajari demokrasi, kepartaian, pemilu dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya politik itu nggak kejam-kejam. Nggak kejam sebetulnya. Kalau dari dasar-dasar ilmu politik, kita mempelajari semua kenegaraan. Oh, jadi buat kawan-kawan sekalian nih, kalau ada beranggapan bahwa politik itu kejam atau politik bagaimana-gimana, sebenarnya politik itu mempunyai tujuan yang sebenarnya murni atau tulus ya. Murni, oknum aja itu sebenarnya. Iya, oknum itu. Nah, persepsi itu harus diluruskan bahwasanya memang politik itu memang hanya tujuannya itu baik, tapi memang ada segelintir orang yang membuat politik itu membuat tujuan itu menjadi melenceng dari nilai-nilai dasar politik itu sendiri kan. Kalau kita belajar dari sistem demokrasinya itu udah baik sekali untuk negara kita di Indonesia kan, dari macam sukunya, agamanya, rasnya dan sebagainya, untuk masuk di demokrasinya itu masuk sekali kayak gitu. Cuman emang ada beberapa oknum aja yang nilai-nilaikan itu kan. Oke, jadi kalau bicara demokrasi nih, menurut Firdi nih, demokrasi di Indonesia ini udah oke belum? Untuk demokrasi di Indonesia ya oke tidak oke sih sebetulnya kalau menurut saya ya. Jadi oke itu apa? Oke-nya karena sistemnya juga sudah melihat ke masyarakat kan, untuk pemilu secara langsung, jujur dan adil kan, dan tertutup juga kan. Jadi masyarakat itu bebas untuk memilih siapapun yang menjadi pimpinan di daerahnya, maupun dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bahkan di tingkat RT RW kan kita pemilihan juga. Itu kan salah satu sistem demokrasi kita kan, masyarakat langsung
memilih Pak RT-nya, Pak RW-nya dan sebagainya macamnya kayak gitu. Berarti sekarang ini udah demokrasi di Indonesia udah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah sih kalau saya lihat. Jadi berjalan dengan lancar. Pertanyaannya gini, apakah Indonesia udah benar dalam menjalankan demokrasi itu? Kalau Indonesia sendiri untuk benar atau tidaknya mungkin kalau ada beberapa momen kayak gitu kan, kayak misalkan politik uang itu kan salah kan. Betul. Apa untuk apa ngasih uang ke masyarakat agar dia memilih itu kan salah gitu kan. Mungkin ada beberapa saya nggak bisa tahu juga kan kayak gitu kan, karena selama ini saya milih ikut di pemilu 2019 nggak ada yang ngasih uang kayak gitu. Iya. Cuman kan ya kalau politik money itu salah. Politik salah ya. Ya, cuman ada beberapa emang yang politik money cuman kita nggak tahu kan. Cuman desas-desusnya, isu-isunya memang banyak ada. Tapi ya kita nggak usah lihat di situ ya, tapi kita lihat di pemilunya bahwasanya ya demokrasi ini memilih pemimpin yang baik dan benar. Jadi sebenarnya kebijakan dalam pemilu itu sebenarnya udah baik ya. Udah baik sebetulnya. Udah baik. Cuman memang dalam hal seorang pemimpin mengatur sebuah kebijakan itu gak semuanya bisa diterima dengan baik, karena setiap keputusan dalam pemimpinan itu pasti ada baik dan buruk ya, benar? Betul, ada baik dan buruk. Nggak selamanya kita benar kan sebagai manusia. Betul. Namanya manusia tempatnya salah kan. Tempatnya salah, Oke, betul. balik lagi di Firdi nih. Firdi ini kan dulunya di UBK ya? UBK Bung Karno. Waktu dulu, sekarang kan udah jadi duta pemuda. Duta pemuda. Pusat. Waktu kuliah kan dulu, sekarang nih Firdi ini udah sarjana. Sarjana. SIPOL ya. SIPOL. Sarjana Ilmu Politik. Gitu. Sekarang kan udah lulus. Nah, Firdi, apakah dulu Firdi mengikuti organisasi sehingga bisa jadi sekarang, atau Firdi dulu kupu-kupu aja? Alhamdulillah sih dari berbagai macam organisasi di kampus saya ikutin juga. Salah satunya saya salah satu ketua UKM Paskibra di Universitas Bung Karno. Saya salah satunya untuk siap kegiatan ya paskibraan untuk kenasionalismean itu saya yang naungin waktu itu juga. Terus juga saya masuki Mapol, himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa politik. Tapi hanya bagian humas dan saya juga aktif di OKP juga. OKP Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau disingkatnya apa biasanya? PMI, PM11. PMI. Jadi PMI itu dulu Firdi menjabat sebagai apa? Saya ketua komisariat dulu. Komisariat ya? Ketua komisariat. Kalau PMI ini waktu zaman Firdi ini, komisariat itu kan apakah di universitas atau dia satu fakultas saja? Untuk komisariat itu dari beberapa fakultas, sudah masuk ke semua universitas gitu. Universitas maksudnya. Hampir sama komisariat se-universitas itu. Dulu waktu Firdi menjabat sebagai ketua PMI ini, mungkin kan kawan-kawan belum tahu nih, apa sih sebenarnya yang Firdi lakukan, terobosan-terobosan apa? Mungkin kan ada impact-impact yang bisa menjadikan Firdi duta pemuda Jakarta. Apa yang udah Firdi perbuat, atau mungkin prestasi-prestasi apa yang udah diperbuat sewaktu dulu zaman ketua PMI? Ya, untuk apa yang sudah dilakukan sebetulnya lebih ke sosial sih. Kalau waktu zaman saya, memang kebetulan kemarin juga ada banyak sekali bencana waktu di tahun saya itu kan. Ada banjir 2019 sampai 2020. Iya, 20. Nah, itu kan alhamdulillah ya kayak saya selalu kerja sosial aja sih gitu. Jadi lebih enak kayak galang dana dan sebagainya macamnya. Terus juga di lain sisi juga ada kegiatan-kegiatan serupa dengan keagamaan. Mungkin itu sih. Oh, jadi PMI ini waktu dulu itu berkegiatan kayak sosial dan keagamaan gitu. Keagamaan. Jadi setelah PMI, jadi lulus tuh? Lulus. Tahun berapa lulusnya? Lulus saya tahun 2021 saya. 2001. Angkatan berapa dulu? 2000 masuk ke 2017, 4 tahun full saya. 4 tahun pas maksudnya. 4 tahun pas. Jadi ini mungkin kawan-kawan berpikir bahwa anak organisasi ini banyak yang lulus nggak tepat waktu, tapi ini Firdi lulus tepat waktu ya? Tepat waktu, alhamdulillah. Itu bisa mendapat prestasi bahwa menjadi duta pemuda Jakarta Pusat. Nah, ini membantah semua orang-orang yang kalau berpikir ikut organisasi ini bisa lulus lambat atau mungkin lulusnya nanti. Iya. Tapi Firdi ini membuktikan bahwa lulus itu bisa tepat waktu juga. Justru dengan adanya organisasi di kampus, OKP dan sebagainya itu membuat kita motivasi sebetulnya, bukan malah malas belajar atau malas kuliah dan malas ngampus dengan alasan ya organisasi dan sebagainya macam, itu bukan suatu alasan sebetulnya. Betul. Jadi organisasi ini banyak untungnya sebenarnya. Banyak untungnya.
relasi-relasi nih, ngomong-ngomong kan setiap organisasi pasti punya relasi dong. Punya relasi. Nah, relasi-relasi itu apakah berguna di kedepannya nanti buat Firdi, atau mungkin relasi itu cuma sekedar say hi aja orang-orang yang kenal di organisasi itu, atau mungkin relasi ini yang bakal menopang untuk jenjang kedepannya Firdi. Menurut Firdi gimana? Untuk relasi, untuk sampai saat ini saya masih belajar juga, dan Iya. untuk mencari banyak relasi baik dari kawan-kawan maupun founding father atau apa stakeholder yang ada. Iya. Tapi yang saya pahami, yang saya tekuni di diri saya sendiri, apapun yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak positif jika kita lakukan dengan positif pada hari ini, kayak gitu. Oh, berarti kayak tabur tuai sistemnya. Tabur tuai. Nah, jadi apa yang kamu tanam hari ini 10 tahun ke depan mungkin bakal Betul. bertumbuh gitu. Betul. Nah, itu jadi buat kawan-kawan nih, pentingnya organisasi itu mungkin sekarang nggak berasa ya. Nggak berasa, walaupun kita relasi di mana-mana kan. Iya, tapi 10 tahun baru berasa. 10 tahun insya Allah berasa sendiri gitu. Ada manfaatnya lah kayak gitu kan. Jadi kita mau tahu nih, backgroundnya Firdi ini aslinya dari mana sih? Saya Betawi asli, Betawi asli. Jakarta Pusat. Jadi warga Jakarta, kuliah di Jakarta juga, Di Jakarta juga, dan bisa menjadi duta pemuda Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Bisa nggak ceritain Firdi, kenapa sih bisa ujung-ujungnya jadi duta pemuda Jakarta Pusat? Ya, kalau boleh jujur ya, awalnya itu saya jadi duta pemuda. Memang dalam di kampus sebelumnya kan, ini kan saya duta pemuda tahun 2022 dan saya lulus tahun 2021. Memang kebetulan kebanyakan saya waktu di kampus menggali ilmu kayak gitu kan, apa namanya, menganalisa dan sebagainya macamnya, lalu saya terjemahkan untuk masyarakat. Nah, hanya seperti itu kan, diskusi dan sebagainya macamnya. Nah, lalu saya berpikir lagi, ya ngapain lagi saya gitu loh, gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir untuk ya udah langsung terjun aja lah gitu kan, ke masyarakat kan. Dan kebetulan ada program di Sudinpora Jakarta Pusat untuk pemilihan Duta Pemuda Jakarta Pusat tahun 2022. Nah, kebetulan ada banyak peserta di sana. Saya kepilih dari 100 orang lebih peserta, iya. Dan disaring jadi 30 peserta untuk finalis. Dari 100 orang jadi 30 peserta. Finalis. Berarti bisa dibilang Firdi ini adalah orang-orang terpilih ya? Orang terpilih, insya Allah. Dari 30 juga kepilih lagi untuk koordinator per wilayah kecamatan. Dan alhamdulillah saya koordinator wilayah kecamatan Cempaka Putih untuk Duta Pemuda gitu, kegiatan-kegiatan pemuda dan sebagainya macamnya lah kayak gitu. Oh, jadi dari 100 ke 30. 30 seksi lagi. Seksi lagi, disaring lagi. Dipilih satu orang doang. Dipilih satu orang per kecamatan, sama ada beberapa kategori sih sebetulnya yang terbaik dan sebagainya macamnya gitu. Oh, gitu. Jadi Firdi ini salah satu orang dari 30 yang terpilih itu. Terpilih. Berarti Firdi ini sekarang mewakili kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Jadi Firdi ini mewakili kecamatan Cempaka Putih, kawan-kawan. Mungkin sebuah prestasi yang nggak bisa disepelekan juga, karena memang seleksi ini bukan seleksi yang gampang, karena seleksinya mungkin cukup rumit ya. Rumit sekali itu, kita ada 5 pos dan memang butuh banyak ilmu yang harus digali juga gitu. Kita belajar tentang DKI Jakarta, kita belajar tentang budaya Jakarta kayak gitu dan sebagainya macamnya. Jadi seleksinya itu benar-benar rumit ya. Apakah organisasi yang Firdi lakukan pada saat mahasiswa dulu, tadi kan Firdi bilang Paskibraka ya? Paskibraka. Paskibraka, setelah itu PMI. PMI. Dan lagi setelah itu? Udah. Sama Himapol aja. Himapol. Apakah organisasi itu menopang Firdi untuk menjadi Duta Pemuda Jakarta? Pertanyaan gitu. Ya, untuk menopang sih ya sangat menopang sekali ya sebetulnya ya, karena kita belajarnya memang dari kampus, lalu kita sharing untuk teman-teman sekampus atau di luar kampus untuk caranya berbicara seperti apa, terus cara mendapatkan informasi seperti apa, untuk menganalisa informasi gimana, untuk menganalisa sosial seperti apa. Itu kan kita kan butuh banyak diskusi kan sama teman-teman. Dan pada akhirnya ya udah, ini menjadi motivasi juga untuk menjadi Duta Pemuda Jakarta Pusat 2022. Oke, berarti yang membuat Firdi bisa sampai seleksi itu bisa lolos tidak menutup mata bahwa memang organisasi kampus yang membuat Firdi bisa sampai sekarang. Iya, betul, salah satunya itu. Jadi buat kawan-kawan nih, mungkin Firdi bisa ceritain nih,
kenapa kita perlu organisasi dalam kampus? Coba mungkin Firdi bisa kasih motivasi deh. Kenapa kita harus berorganisasi dalam kampus? Yang pertama supaya nggak kupu-kupu juga, Benar, hambar. benar. Hambar yang pertama, terus yang kedua adalah di organisasi kampus itu banyak sekali hal-hal ilmu-ilmu yang kita tidak pelajari di dalam kelas. Itu yang Iya. paling utama sih. Apa jadi kita termotivasi untuk mempelajari suatu ilmu di luar ilmu kita kayak Benar. gitu. Contoh kalau saya ilmu politik, saya masih bisa mempelajari hukum sama teman-teman anak-anak hukum. Benar. Saya ilmu politik saya masih bisa mempelajari ekonomi dari teman-teman ekonomi kan kayak gitu. Jadi ilmu itu banyak cabangnya kan gitu. Sehingga kita tidak terlalu kudet-kudet banget lah gitu kan, kuliah pulang kan nggak tahu ilmu. Jadi mahasiswa itu harus update. Upgrade. Benar. HP aja di-update masa kita. Iya, masa kita enggak sih. Jadi gini, Fir. Firdi berarti karena Firdi Duta Pemuda Jakarta, berarti Firdi tahulah sedikit banyak tentang permasalahan di Jakarta Pusat ini. Ya karena memang kan seorang pemuda yang bisa dibilang sebagai maskot ya. Maskot. Pusat, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin nih kawan-kawan sebagai orang awam ini yang pengen sih Jakarta Pusat tuh mau jadi seperti apa? Mungkin apabila Firdi menjadi wali kota tuh atau mungkin Firdi menjadi seorang yang punya jabatan, apa sih yang mau dirubah buat dari Firdi buat Jakarta Pusat? Khususnya untuk pemuda aja kali ya, Boleh. masyarakat ini. Memang untuk permasalahan pemuda itu banyak sekali. Kayak tawuran itu masih banyak terjadi di Jakarta Pusat, ya kan? Narkoba, terus kehamilan dini itu juga menjadi persoalan bersama kan, karena kehamilan terlalu dini dan pernikahan terlalu dini mungkin banyak yang berantem, terus banyak juga yang menjadi persoalan-persoalan Pak nantinya di masyarakat kayak gitu. Dan untuk pemuda itu jangan terlalu malas dan selalu banyak ide dan gagasan, lalu diimplementasikan di masyarakat. Nah, karena apa? Karena kita ini adalah generasi emas, generasi muda, kita masih banyak tenaga, kita masih banyak untuk berpikir. Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena kita adalah penerus bangsa, yang tua-tua nanti juga ya bakal ganti kita kan gitu kan. Dan kita yang meneruskan perjuangan pahlawan dan pendahulu-pendahulu kita kayak gitu. Iya, jadi kita ini semua yang menjabat sekarang nanti kita bakal ngegantikan ya. Gantikan pasti. Jadi untuk itu kita pemuda ini harus bisa mempersiapkan bagaimana diri kita untuk apabila nanti dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang menjabat di posisi-posisi tersebut. Betul. Apalagi generasi emas ya, nanti Indonesia emas tahun 2045 nanti kan yang mencakup juga harus globalisasi mungkin lebih keras dari yang sekarang kan. Oke lah sekarang globalisasi keras, tapi di kemudian hari kita belum tahu seperti apa kan globalisasi dari negara-negara lain untuk masuk di Indonesia kan. Nah, sekarang lah kita sebagai garda terdepan Indonesia, pemuda yang bisa bangkit untuk generasi emas nanti kayak gitu. Jadi kan nanti ada generasi emas pada tahun 2045. 45. Nah, sekarang ini ada namanya mungkin degradasi mental. Mungkin ini terlalu berat nih ya, degradasi mental. Sambil kopi lah ya. Iya, tapi kadang-kadang berpikiran begini, tau nggak istilahnya? Mungkin Firdi kan ngeliat di medsos-medsos. Betul. Namanya mental health. Apa tuh? Mental ketika health. diomelin dia langsung bilang stres. Betul. Aduh, gue butuh healing nih segala macam. Dan beda nih mental 90-an, mental 2000-an sama mental yang 2000 ke atas gitu. Baru diomelin sama ini udah ikut organisasi, contoh deh, mereka ikut organisasi, mereka merasa tertekan, mereka merasa langsung stres, aduh gua nggak enak nih ikut organisasi, ada dapat masalah sedikit, tugas banyak di kampus, aduh dosennya juga segala macam. Kalau menurut gua nih, mungkin menurut gua anak-anak sekarang ini kurang dalam hal bagaimana problem solving gitu. Nah, dan juga kita memang kan sebenarnya kan ya namanya kita manusia itu memang setiap manusia punya masalah. Betul. Dan itu harus dilalui dengan cara ya kita harus memecahkan masalah tersebut. Nah, yang namanya mental health segala macam itu menurut Firdi sekarang, bagaimana sih caranya memperbaiki mental health anak-anak sekarang yang dikit-dikit diomelin bilang healing mau ke psikiater? Mungkin Firdi bisa
memberikan sebuah pelurusan lah terhadap itu kan banyak di Instagram gitu kan. Iya, ya, betul. Ini menarik sekali ya menurut saya, karena ini salah satu juga kegiatan saya di wilayah, Oh iya. di tempat saya tinggal di RW 11. Ah, Kemarin juga saya sudah buat namanya pendidikan mental sebetulnya. ngeri dong. Langsung, dan emang ada PRW-nya langsung. Kalau nanti saya boleh kirim fotonya, nggak apa-apa, dijelasin aja kirim fotonya. Taruh di sini. Ya, pendidikan mental, dan emang ke depan itu salah satunya saya pengen buat sekolah sekolah karakter pendidikan mental yang memang mungkin dari saya merumuskan kurikulumnya, nanti mungkin butuh teman-teman juga kita merangkum kurikulum dari sekolah karakter pendidikan mental itu sendiri. Memang untuk mental ini khususnya pemuda mungkin karena pengaruh dari globalisasi itu sendiri, digitalisasi terutama kan, harus digitalisasi yang sangat kencang. Kita tiduran aja kita udah tahu di Turki sedang apa kan, kayak gitu. Kita tiduran aja di Turki tahu nih di Turki lagi apa kan, kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu dampaknya, pengaruhnya karena satu, di media sosial, misalkan Instagram sedang booming mental dengan healing kan kayak gitu, dan pada akhirnya semua ikut semua tuh, healing lah, harus healing lah. Nah, itu kan narasi yang bukan pemudaisme sebetulnya kalau menurut saya, yang bagaimana pemuda ini nggak harus healing lah sebetulnya, justru harus berjuang, harus semangat, harus melihat ide-ide, melihat peluang-peluang yang ada untuk kita semua kayak gitu, dan pasti untuk dampaknya nanti ya untuk kita pribadi pertama kan, sebelum pada akhirnya ke masyarakat, terus ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi menurut Firdi mental health itu sebenarnya merupakan sebuah asumsi pikiran aja ya. Pikiran aja sebetulnya. Nah, inilah makanya saya mau buat sekolah karakter itu supaya pemuda itu karakternya kuat gitu loh. Nggak usah ada healing, justru kita harus punya ide dan gagasan. Kelarnya kayak gitu. Jadi ketika kita punya ide dan gagasan, kita punya tujuan apa yang kita pengen capai, itu yang membuat kita, ketika kita dalam suatu problem ini, kita harus nyampe tujuan ini. Gimana cara kita lewatin itu, Fir ya? Iya, betul. Nah, kita harus mempunyai semangat dan bagaimana mempunyai karakter itu tahan banting. Betul, karena nggak ada yang instan kan, Indomie aja masih direbus, kopi instan aja harus gunting dulu, masak airnya dulu. Iya, jadi memang itulah yang harus dibenahi buat kawan-kawan yang dikit-dikit diomelin dosennya, tugas kampus saya bilang stres, sebenarnya itulah paradigma yang salah ya. Paradigma yang salah. Nah, balik lagi nih, Fir. Apa sih sekarang nih, negara ini kan sekarang banyak demo nih, Fir. Iya. Banyak demo. Menurut Firdi nih, kan Firdi ini visip nih, menurut gambar visip Firdi, politik ya tadi ya? Politik. Apakah ini adalah sebuah proses demokrasi, ataukah ini sebuah memang kesalahan dari pemerintahnya? Nah, saya teringat dengan kata-kata salah satu mungkin aktor politik juga ya di wilayah ya, kayak gitu ya. Mungkin di wilayah kan gitu sering mendapatkan masukan tentang masyarakat dan sebagainya macamnya. Memang untuk demo aksi itu kan salah satu perubah kebijakan, dan memang adalah suatu proses demokrasi kan. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak menjalani demokrasi, kita acuh terhadap politik. Nah, sekarang harga sembako, harga minyak, harga telur itu kan dipengaruhi juga oleh politik kan kayak gitu. Nah, dan salah satunya apa? Merubah dari kebijakan-kebijakan itu melalui aksi, demo, menuangkan gagasan sih sebetulnya. Aksi demo itu kan menuangkan gagasan untuk memberikan solusi juga mungkin ke pemerintah kan kayak gitu. Oh, jadi tadi kan Firly bilang nih, telur naik. Memang sih kita udah baca juga telur naik, sembako naik. Itu emang produk politik. Produk politik juga. Itu kan kebijakan politik. Misalkan harga BBM naik kan untuk kasus bahan bakar naik misalkan. Contoh bahan bakar naik kan kayak gitu. Nah, untuk proses perjalanan dari pabrik telur misalkan ke warung-warung kan itu kan butuh perjalanan, butuh mobil kan kayak gitu. Nah, sedangkan yang naikkan bahan bakar itu sendiri kan adalah pemerintah kayak gitu. Nah, itu kan artinya ini adalah suatu dampak timbal balik lah kayak gitu kan. Tapi kan pemerintah menaikkan harga tersebut berdasarkan dengan minyak dunia sedang
naik gitu. Mm-mm. Bisa jadi begitu. Atau mungkin pemerintah menaikkan suka-suka dia. Nah, Apa gimana? nah itu dia. Mungkin ada beberapa pandangan juga yang saya ketahui aja ya. Ya, Mungkin yang berdasarkan saya, politiknya, iya, ilmu politik itu ya. iya, yang saya ketahui aja. Memang ada apa minyak naik dan sebagainya macamnya. Tapi kan harus lihat juga untuk kalangan bawahnya itu Oh, seperti apa. Jangan sampai ini menjadi suatu resesi ekonomi untuk kita semua kayak gitu. Justru apa kita mahal beli telur, beli minyak mahal kan gitu karena mungkin salah satunya dari bahan bakar itu sendiri kayak gitu. oh maka dari itu ada subsidi namanya ya. Subsidi Subsidi itu merupakan sebuah produk politik yang apabila dilaksanakan untuk meringankan beban-beban orang-orang yang tidak mampu. Benar itu tidak kan? mampu, tapi kan tetap aja itu kan dinaikin juga. Ya juga sih. Nah, sekarang nih menurut Wirin nih, yang membuat negara kita ini ah, kurang dalam demokrasi itu apa sih? Yang kurang dalam demokrasi itu tidak lain dan tidak bukan mungkin yang tadi lagi balik lagi ya masih banyak money politik dan oknum-oknum aja gitu yang merusak nama baik dari demokrasi itu sendiri yang hanya serta merta hanya kumpulan mereka aja gitu loh tanpa melihat dari kumpulan orang lain kayak gitu. Berarti yang menjadi sekarang ini money politik. Baik lagi nih, biar kita berdasarkan dengan jumlah rakyat Indonesia, Mm-mm. berdasarkan dengan kestabilan ekonomi dari masyarakat sendiri. Apakah mungkin kalau misalkan masyarakat itu tidak diberikan sebuah stimulus yang diberikan itu amplop atau apa bisa memilih, balik lagi kan itu kesetaraan masyarakat lagi. Jadi apabila dilaksanakan ini dalam bidang uh, politik ya, Mm. mungkin pasti itu bakal terus terjadi, Fir. Iya, Iya, karena memang balik lagi ke taraf taraf hidupnya masyarakat. masyarakat itu nggak nggak settle gitu. Mungkin Nah di ya, negara-negara barat ya, iya, negara-negara tuh barat tuh pasti bukan pasti sih banyak yang sudah settle. Tapi kalau di negara kita mungkin masih belum bisa ya. belum bisa. Nah, Nah, makanya saya bilang tadi untuk mengarah menunjang ekonomi yang stabil untuk masyarakat, ya pemerintah jangan serta-merta dengan semena-mena misalkan ngambil kebijakan untuk masyarakat yang justrunya tidak melihat kelas bawah kayak gitu. oh, Dengan apa staraf ekonomi yang stabil, nah secara otomatis kan pasti nggak mau nih ada amplop lagi kan, misalkan kayak gitu dari masyarakatnya. Nah, itulah yang harus dibenahi dulu. Kita kembali ke akar rumput kayak gitu. balik ke grassroots untuk bagaimana kita bisa pertama di pendidikan dulu mungkin. Pendidikan, Habis pendidikan apa biasanya biar? ekonomi itu sendiri Habis pendidikan ekonomi. Biasanya kalau udah pendidikan itu bagus, biasanya ekonomi juga mengikuti. mengikuti. Nah, kalau misalkan kita mau membenahi bangsa ini, pertama benahi dulu pendidikan. Biaya kuliah lebih murah, begitu. Begitu. Nah, betul. Ya kan? Jangan terlalu mahal, kesian juga kan yang Benar. ngekos, yang Iya. segala macam. Jadi kita harus membenahi pendidikan dulu sebenarnya. Karena dulu kan waktu Indonesia diserang Hiroshima kan, dulu ada istilahnya itu dari Jepang sendiri bilang carilah guru untuk membangun bangsa ini kan. Iya, betul. Nah, dulu waktu Firdi ini berkuliah, cita-cita Firdi mau jadi apa? Apakah dulu mau jadi duta pemuda atau enggak? Kan FISIP nih, cita-citanya masih tahu nih, beda-beda kan apa tuh? Cita-cita saya dari dulu, dari TK lah istilahnya, sampai sekarang saya mau jadi presiden. Presiden, kenapa nggak dokter? Kalau dokter berat kayaknya. Dia juga Cabut kan? takut salah cabut kan, yang cabut bukan usus. Ya emang cita-cita dari dulu pengen jadi presiden, salah satu motivator saya ya Presiden Soekarno salah satunya. Soekarno. Sama Gus Dur. Oh berarti Firdi ini suka sama Soekarno? Sama Soekarno sama Gus Dur juga kayak gitu. Kenapa Firdi suka Soekarno? Mungkin karena kita nggak usah terlalu banyak berpikir, mungkin panjang nanti ya kalau misalnya kita terjemahkan dari pola pikirnya dan segala macamnya. Tapi kita lihat dulu ya dari mata memandang beliau kayak gitu. Dengan wibawanya kita melihat fotonya ya sudah karismatik kan kayak gitu. Nah kalau untuk dari Gus Dur sendiri itu karena humoris, apa namanya tidak memandang bulu lah satu sama lain kayak gitu. Soekarno ini kan terkenal dengan bagaimana kata-katanya, bagaimana dia meradut semua pemuda itu menjadi satu. Banyak kata-kata yang dia sampaikan bisa membuat kita menjadi
bersemangat lagi. Ada nggak kata-kata yang Firdi ingat hingga Firdi bisa bersemangat sampai sekarang? Kata-kata yang beliau, kata-kata Bung Karno ya, Iya, yang Bung Karno. sampai saat ini saya ini adalah saya lebih suka dengan pemuda Ah, yang duduk ngopi, ngerokok, ngobrol sambil ngomongin bangsa dan negara. Daripada pemuda yang pintar, kutu buku hanya memikirkan dirinya sendiri. nah itu mungkin sentilan buat kawan-kawan sekalian yang banyakan ngobrol, banyakan Baca diskusi, buku, baca buku, tapi nggak ada aksinya. nggak ada aksinya. Ya cuma buat kepentingan diri sendiri, buat apa kan? Iya. Jadi kan karena kita baca buku, kita harus mengimplementasi ilmu kita ke masyarakat. Iya, Nah, jadi maka dari itu Firdi setelah baca buku kita, Firdi mengimplementasikan dalam ilmunya di masyarakat sekarang ya. iya, sampai masyarakat. Nah, itulah sebuah contoh impact kecil terhadap masyarakat yang Firdi lakukan sekarang ini berarti ya. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa ini sebetulnya Soekarno aja udah pernah bilang ya bahwa dia lebih suka orang-orang yang baca buku dan orang-orang yang berkumpul, Duduk, duduk, ngopi, ngopi dan ngerokok. bicara tentang bangsa. Karena bangsa Indonesia ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Di pos-pos pemerintahan itu masih sedikit kaum muda, benar nggak? Betul, betul, betul. Makanya itu generasi-generasi kita ini yang harusnya untuk menjadi mempersiapkan diri untuk di pos-pos tersebut gitu Firdi ya. Iya, mungkin ada lagi nih kata-kata Bung Karno kan. Apa tuh? Perlawananku lebih mudah karena melawan penjajah yang hidupnya beda dengan saya. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini terjadi. Bener terjadi sekarang. Terjadi. Semua kalangan baik dari sesama Indonesia nih kita bicara kan, walaupun beda kelompok tapi sama-sama Indonesia, tapi saling sikutan. Oh gitu. Oh berdasarkan Pandangan. pandangan politik saling sikut-sikutan. Dalam hal apa tuh, Fir? Ya salah satunya kekuasaan pastinya. Kekuasaan. Oh yang orang Jawa harus jadi presiden. Salah satunya itu. Nah, tapi kan secara demografi nih, Fir, kita bahas tentang demografi nih. Karena kan kenapa orang Jawa jadi presiden nih? Jadi ini menurut pandangan gue aja nih, selaku selaku pemuda juga kan. Jadi kenapa orang Jawa jadi presiden? Nah, karena memang penduduk di Jawa ini lebih banyak daripada penduduk lain. Jadi kan orang-orang Jawa mempunyai namanya primordial atau mungkin sukuisme gitu. Jadi Suku. kenapa yang dia pilih dia orang Jawa? Karena memang dia kuat di bidang di masyarakat Jawa itu banyak dibanding masyarakat lain. Kalau menurut gue sih seperti itu. Mungkin Firdi mungkin Secara biografi sih memang seperti itu, betul. demografinya kan seperti itu. Tapi ada nggak dari gambaran lain gitu? Dari gambaran lain sih sebetulnya ya karena kalau saya pribadi ya berpikir ya Indonesia nggak cuma punya orang Jawa lah kayak gitu. Betul. Orang mana aja bisa, orang Papua bisa menjadi presiden, Jadi orang membatasi. Aceh bisa, iya bisa, siapapun bisa walaupun kita pada lihat esensinya demografinya ya memang Jawa yang paling banyak secara masyarakatnya, tapi secara esensinya adalah kita ini bicara kekuasaan yang paling terbesar di Indonesia kan kayak gitu kan. Nah itu nggak cuma orang Jawa aja punya ide dan gagasan untuk Indonesia, tapi semua kalangan punya. Iya. Semua suku punya ide dan gagasan yang lebih mewah, lebih bagus untuk Indonesia kan ke depan. Jadi sebenarnya yang jadi presiden itu bukan harus orang Jawa aja sebenarnya. Enggak, sebenarnya nggak harus orang Jawa aja. Siapapun yang berkompeten, siapapun yang ingin menjadi dan siapapun yang mempunyai visioner terhadap Indonesia yang lebih baik itu berhak untuk itu. Berhak, wajib. Jadi Firdi balik lagi nih di Indonesia sekarang ini. Indonesia sekarang ini masuk di masa yang dimana orang-orang ini S1-nya banyak nganggur. Banyak nganggur. Udah pernah baca soal itu belum? Banyak sekali. Banyak nganggur. Kenapa? Jadi kan kita pernah riset nih. Kenapa dulu SMA bisa kerja? SMA bisa kerja. Gampang lah. Dan sekarang S1 aja banyak yang nganggur. Jadi gini, karena Indonesia sekarang jarang pengusahanya. Jadi orang lulus S1 nyari kerja. Semua orang lulus S1 nyari kerja. Dia nggak berpikir tentang kita ini butuh pengusaha-pengusaha gitu. Atau mungkin orang yang mempunyai pemikiran untuk membuat lapangan kerja. Mungkin menurut Firdi gimana nih sebagai Duta Pemuda Jakarta Pusat gitu? Ya untuk pengusaha pastinya itu sangat dibutuhkan juga karena salah satu taraf
dari lapangan kerja kan dari situ juga kan Iya. mereka pasti perusahaan-perusahaan membutuhkan kan tenaga-tenaga kerja untuk di perusahaannya. Tapi di sisi lain adalah yang kita lihat gimana ya? Ada juga nih kadang oknum juga gitu kan. Kita mau Dalam gitu. orang dalam Ah. kerja lewat orang dalam, kita mau di kementerian apa ada orang dalam dan segala macamnya. Walaupun saya belum belum pernah mencoba, tapi kan ada aja selentingan mungkin isu dan sebagainya macamnya. Ya tapi saya harap itu tidak terjadi di Indonesia. Ya tetap menilai orang gitu, menilai orang atau yang mau bekerja itu sesuai dengan kompeten mereka, dengan kompetisi mereka, dengan kinerja mereka gitu loh, bukan hanya karena orang dalam dan sebagainya macamnya. Karena banyak sekali nih di masyarakat sendiri, ah masuk situ kan orang dalam gitu, Iya, benar. ah masuk situ kan orang dalam kan kayak gitu. Ada tuh selintingan banyak sekali. Tapi pada esensinya ya itu harus dengan sesuai dengan kinerja mereka. Jadi kadang-kadang itu ada istilahnya mau cepet interview itu ketika masuk interview pas ditanya-tanya jadi apa alasan kami menerima Anda gitu. Oh saya kenal yang Bapak ini. Jadi di situ Iya, masuk gitu. sebenarnya itu harusnya kita harus berdasarkan dengan kinerja kita dan juga skill yang kita miliki. Iya. Untuk apa perusahaan itu bisa menopang juga. Tapi di sisi lain nih Fir, setuju nggak sih ketika orang lulus kuliah itu bekerja atau mungkin harusnya ketika lulus kuliah itu harusnya bisa membuat lapangan pekerjaan. Lebih setuju mana? Tergantung kebutuhan dan nilai dia sendiri ya gitu, pribadi. Balik lagi sebetulnya ke pribadi. Ketika memang dia bisa membuka lapangan pekerjaan itu lebih bagus sebetulnya. Betul. Tapi ketika dia memang diharuskan bekerja mungkin ada satu dua hal, contohnya keluarga. Iya. Contohnya dia sudah menikah, harus menafkahi. Kan tidak mau tidak mau ya dia harus bekerja. Di sisi lain dia mau membuka lapangan pekerjaan, dia tidak punya modal. Iya. Kayak gitu. Karena kan ya memang salah satunya yang harus ditopang adalah modal kalau kita ingin membuka usaha misalkan kan gitu. Sehingga adanya lapangan pekerjaan kan harus ada ya modal gitu, butuh modal. Jadi pemerintah harusnya memfasilitasi lah buat kawan-kawan yang mahasiswa ini. Ya kalau bisa ada program-program yang buat mahasiswa ini, lulusan sarjana ini bisa membuat lapangan pekerjaan. Karena memang kita butuh banget gitu lapangan pekerjaan ini supaya tingkat pengangguran rendah dan juga ketika pengangguran rendah itu bakal sedikit tingkat kriminal. Betul. Benar ya? Sama ini juga bang, apa salah satu yang saya pengen tekanin juga, ketika kita ada di kampus gitu ya. Terkadang kan memang yang tadi saya katakan, ketika saya politik saya belajar ekonomi, ketika saya hukum belajar hukum kayak gitu kan, sama teman-teman hukum. Nah inilah yang menjadi nilai saya supaya kita itu sudah ada pos-posnya masing-masing gitu loh. Sehingga terfokuskan. Yang ekonomi misalkan, dia belajar ekonomi tentang akuntansi, manajemen dan sebagainya macamnya, ya dia harus menggrasp tentang ya ilmu mereka kayak gitu loh. Untuk kedepannya menciptakan peluang-peluang di akuntansi atau manajemen kayak gitu. Nah, sekarang kan kebalik juga. Ada yang ilmu politik di ekonomi, ada yang ekonomi di politik, ada yang hukum ke politik, ada yang mungkin agama ke politik juga dan sebagainya macamnya kan kayak gitu. Agama, ada yang pertanian tapi kerjanya di hukum gitu kan. Hukum, nah itu kan yang mungkin kita tidak terfokus. Nah makanya ke depan kita itu harus terfokus. Ya kita jurusan apa? Ya memang secara umum kita nggak apa-apa mempelajari itu kan kayak gitu. Untuk ya menjadi bahan diskusi kita. Untuk menjadi mungkin ada ilmu di dalam kita itu ya membutuhkan ilmu lain kayak gitu kan. Kalau saya kan di politik ada ekonomi politik misalkan kan kayak gitu. Agar terfokus gitu pos-posnya tertentu. Jadi jangan loncat-loncat lah deh. Tapi kan nih, sekarang nih Bir, di ilmu kita bahas ini aja lah tentang sekarang nih. Banyak orang-orang yang lulusan itu tapi dia nggak mau bekerja di bidang itu. Contohnya nih, pertanian nih Bir. Iya. Pertanian. Kenapa dia nggak mau kerja di pertanian? Mungkin karena beranggapan kalau pertanian itu, masa gue kuliah masuk di sawah. Atau mungkin dia peternakan nih. Banyak yang nggak mau kerja di peternakan karena mungkin masa gue berhubungan dengan hewan-hewan gitu segala macam. Nah, jadi menurut Firdin nih, itu kan mungkin nggak sesuai dengan ilmu terapan di universitasnya gitu.
Nah, ini yang berdampak nih, yang berdampak pada saat nanti beras ini susah atau mungkin daging langka. Karena itu dia mereka-mereka ini yang harusnya ada di sub-sub itu tapi nggak menempati sub itu, jadi malah kita ekspor gitu. Nah, menurut Firdi nih, bagaimana pendapat Firdi tentang orang yang tidak bekerja dengan tidak mengimplementasi ilmu-ilmu di bangku kuliahnya di masyarakat? Menurut Firdi gimana? Iya, untuk menurut saya dan untuk orang-orang tersebut Nah, agar yuk cintai dulu apa yang sudah kalian pelajari, ilmu yang sudah kalian dapat, lalu kalian implementasikan ke masyarakat kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian tidak mumpuni untuk misalkan di bidang tersebut, ya coba untuk menjadi, mungkin bisa jadi dosennya, betul. mungkin bisa jadi pengajarnya, mungkin bisa mengedukasi yang lain dan sebagainya macamnya. Walaupun misalkan ya mungkin ada keraguan, oh, gue fakultas pertanian gitu, masa gue di sawah kayak gitu kan, masa gue turun-turun di sawah, atau gue ini ngangon-ngangon sapi kambing kan kayak gitu, padahal kan enggak. Justru itu menurut saya hal yang keren gitu loh, Iya. hal yang keren kita bisa menjadi petani kayak gitu. Jadi sebenarnya nih, apapun jurusan kalian, apapun pekerjaan kalian, kalian adalah keren di bidangnya, gitu kan. Ketika Iya, kalian udah ahli gitu. Jadi apapun orang ataupun apapun profesinya, mereka adalah mulia apabila mereka berguna bagi orang lain. iya, betul betul betul. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi Manusia lainnya. mungkin kan pembicaraan kita udah panjang nih, Fir. Iya. Jadi sekarang mungkin ada buat kawan-kawan sekalian closing statement nih berkaitan dengan pemuda sekarang, dan juga apa sih yang harus dilakukan pemerintahan. Mungkin kalau ada gambaran Firdi tentang pemerintahan itu harus bagaimana, mungkin Firdi bisa ceritain. Untuk pemuda baik yang lagi ngampus atau yang baru lulus kuliah atau yang sedang berkegiatan beraktivitas di masyarakat, tetap berjuang dan semangat untuk menggali ilmu untuk masyarakat, lalu cintai apa yang sudah kalian kerjakan, tekuni, pelajari, ulang-ulang terus. Meskipun kita tahu kita sebagai manusia pasti mengalami kegagalan, tapi pada esensinya kegagalan secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kayak Tan Malaka itu ya kata-katanya. Malaka. Ingat nggak kata-kata? Terbentur, Nah, terbentuk. terbentur. Oke, terima kasih banyak buat Firdi yang sudah hadir di sini. Merupakan sebuah kebanggaan buat kita telah menghadiri seorang duta pemuda Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Ya, terima kasih banyak. Akan ada episode selanjutnya, akan ada orang-orang yang bakal bisa memberikan sebuah inspirasi buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih buat Firdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.